Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala haula wala quwata illa billah. Amma ba'du. Dewan juri yang arif dan bijaksana dan hadirin yang berbahagia. Teknologi yang semakin canggih membawa dampak luas ke semua belahan bumi, tak terkecuali Indonesia. Ia laksana pisau bermata dua, bisa memberi nilai positif dan negatif, tergantung siapa yang memanfaatkannya. Teknologi informasi misalnya bisa menjadi media pembentukan karakter terpuji Atau al-akhlakul karimah, dan bisa menjadi media dekadensi moral atau al-akhlakul mazmumah, khususnya bagi generasi milenial. Berita tentang seks bebas dan kematian akibat miras dan narkoba di kalangan generasi muda hampir setiap hari memenuhi halaman media sosial. Baru-baru ini dunia pendidikan dikagetkan dengan ulah seorang pelajar SMA di Jawa Tengah menikam gurunya yang seharusnya dihormati. Kita menjerit prihatin melihat rusaknya karakter generasi kita yang telah jauh dari nilai-nilai Al-Quran. Oleh karena itu hadirin, pada kesempatan yang penuh ukhuwah ini, kami akan menyampaikan syarah Al-Quran dengan judul membangun generasi milenial dengan konsep pendidikan karakter berbasis Al-Quran. Sebagai rujukan, marilah kita dengarkan firman Allah dalam Quran surah Shad ayat 29 sebagai berikut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatih. Hamba berlindung di bawah kuasa-Mu ya Allah dari bisikan setan yang terkutuk. Dengan menyebut asma-Mu ya Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ini adalah kitab yang kami turunkan kepadamu penuh dengan
yang berkah, supaya mereka yang memperhatikan ayat-ayatnya dan orang-orang yang berpikir cerdas mendapat pelajaran. Hadirin rahimakumullah. Syekh Jalaluddin Al-Mahali dan Syekh Jalaluddin As-Suyuti dalam tafsir Al-Jalalain menjelaskan bahwa kata liyatabaru dalam ayat ini mengandung perintah untuk mendalami nilai-nilai yang terkandung dalam Al-Quran. Dari situlah pedoman dan pelajaran berharga kita peroleh, lalu kita jadikan pegangan. Itulah generasi ulul albab, generasi yang cerdas intelektualnya sekaligus cerdas spiritualnya. Hadirin yang berbahagia, pesatnya perkembangan teknologi mampu merubah setiap karakter orang-orang, terlebih-lebih generasi muda. Kita takkan bisa menghentikan laju internet booming, maka sebagai konsekuensinya kita harus membangun pondasi keimanan dan filter yang kuat untuk menyaring derasnya arus budaya asing. Hadirin, sekuat apapun angin kencang tak akan mampu menumbangkan pohon yang memiliki akar mengguncang ke bumi. Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an berkata, angin kencang yang menerpa bukan untuk menggoyangkan pohon, melainkan untuk menguji seberapa kuat kekuatan akarnya. Tantangan pendidikan lebih kita rasakan pada saat masa pandemi. Bahkan sampai hari ini kita belum terbebas 100% dari bahaya pandemi. Tidak hanya itu, pandemi juga berdampak pada meningkatnya dekadensi moral generasi muda. Hadirin, marilah kita memohon perlindungan dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khotoya, Hadirin yang berbahagia, kita juga prihatin atas sejumlah peristiwa yang mencerminkan rusaknya karakter mereka. Antara lain, pertama, kasus narkoba. Lagi-lagi kita dikagetkan dengan sebuah berita yang dilansir oleh Detik Jabar pada tanggal 4 Maret 2024, adanya penangkapan oknum polisi berpangkat bribda yang terlibat kasus penyalahgunaan narkoba. Sebagai Kasat Reserse Narkoba dan diyakini mampu memberantas narkoba, malah tertangkap atas kepemilikan dan pengedaran narkoba. Mau dibawa kemana negeri kita jika kita semua tidak menyingsingkan lengan baju untuk berperang melawan narkoba? Kedua, kasus kekerasan seksual.
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pernah mencatat sebanyak 8.000 kasus kekerasan seksual terjadi mulai bulan Januari hingga November 2021. Hadirin, kami ulangi sekali lagi, 8.000 kasus, bukan 8 kasus. Negeri kita ini kaya dengan para pakar, berpendidikan tinggi dalam berbagai disiplin ilmu, lulusan dalam maupun luar negeri, bahkan bergelar profesor. Tapi sayang, di antara mereka masih ada yang tidak berkarakter. Mereka menggunakan kepintarannya untuk memproduksi berita bohong serta provokasi dan adu domba. Bahkan orang yang selama ini kita kagumi keilmuannya berteriak lantang melarang korupsi. ternyata tertangkap KPK karena kasus korupsi. Mereka berorasi, berjuang atas nama rakyat, Tapi ujung-ujungnya merampas hak rakyat. Lantas timbullah pertanyaan hadirin, apa yang harus kita lakukan untuk menyelamatkan generasi kita dari karakter perusak masa depan bangsa? Sekali lagi, marilah kita dengarkan firman Allah dalam Quran Surah Al-Ahzab ayat 21 sebagai berikut. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatul liman kana yarjullah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sadaqallahul azim. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, juga banyak mengingat Allah. Maha benar Allah atas segala firman-Nya, dan Ialah yang Maha Agung. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, Profesor Dr. Muhammad Qurosihab dalam tafsir Al-Misbah menjelaskan, Rasulullah adalah teladan yang baik bagi manusia. Beliau mengajarkan nilai-nilai karakter mulia, meliputi akhlak kepada Allah, akhlak kepada sesama manusia, Bahkan akhlak kepada alam semesta. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang terbaik akhlaknya. Hadis riwayat At-Tirmidzi. hadirin yang berbahagia, ada beberapa hal yang harus kita lakukan untuk membangun generasi yang berkarakter. Antara lain, Pertama, untuk membangun nilai-nilai agama tersebut harus menerapkan pembiasaan dan keteladanan. Kedua, menciptakan lingkungan yang religius, baik melalui bahan bacaan, tontonan, maupun komunitas pergaulan.
Hadirin yang dirahmati oleh Allah, dari uraian ini dapatlah kita ambil kesimpulan pertama, masa depan bangsa ditentukan oleh generasi berkarakter. Kedua, untuk mendapatkan karakter tersebut tidak ada cara lain kecuali kembali kepada Al-Quran dan keteladanan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bunga melati mekar di taman, harum baunya dan menawan. mendidik generasi beriman dan bertakwa, Maka Al-Quran harus jadi pedoman. Cukup sekian dan terima kasih. Unzur man qala wala tanzur